Dimulai. Dari yang mana Ustadz? Melanjutkan mawon nggih. Melanjutkan atau yang melanjutkan aja nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayatnya nggih Ustadz? Awal laukana aba'uhum. Ya. Nih, dari awal kan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap mengikuti pendahulu mereka walaupun pendahulu mereka itu tidak berpikir sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat tabi'una aba'ahum walau kanu sufaha'a albiya'a laisalahum aqlun yarda'uhum anisyarri wala basiratun tunirulahum at-tariqo. Yakni apakah mereka akan mengikuti pendahulu-pendahulu mereka walaupun pendahulu-pendahulu mereka tersebut adalah orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki akal untuk bisa mencegah dari keburukan dan tidak memiliki penglihatan yang menerangi mereka pada jalan. Wal istifhamu lil ingkari wat taubihi wat ta'jibi min halihim fi taqlidihim al a'ma lil aba. Tersebut berfungsi sebagai bentuk pengingkaran dan mencela serta heran terhadap keadaan mereka yang mengikuti pendahulu-pendahulu mereka, yang mengikuti orang buta sebagai panutan. Tsumma daraba ta'ala masalan lil kafirina fi ghayatil wuduhi wal jala'i. Kemudian Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir dengan perumpamaan yang sangat jelas. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Dan perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan orang yang menyeru dengan apa yang tidak dia dengar kecuali panggilan dan juga tidak seruan. Wa masalul kufari fi adamin tifa'ihim bil qur'ani wa hujajihi asati'ati wa masaluman yad'uhum ilal huda kama salir yusyihu bi ghanamihi wa yasjuruha fahiya tasma'u syauta wan nidaa duna antafhamal kalama wal murada. Terus perumpamaan orang-orang kafir dalam hal tidak mengambil manfaat dari Al-Quran dan tidak mengambil manfaat dari hujah-hujah bersinar, serta perumpamaan orang yang mengajak mereka pada petunjuk itu seperti perumpamaan seorang Halo. Dan domba tersebut sebenarnya mendengar ucapan penggembala wanidaa dan panggilannya duna antafhamal kalama wal murad, tapi domba tersebut tidak memahami perkataannya penggembala dan apa yang dia maksud. Au tudrikal makna alladzi yuqalu laha, dan atau tanpa memahami makna yang dikatakan kepadanya. Fahaula'il kuffaru ad-dawabis sarihati la yafhamuna ma tad'uhum ilaihi wa la yafqahun.
yasma'unal qur'ana wa yasummuna anhul adan. Maka orang-orang kafir itu sebagaimana hewan ternak yang terlepas dari kandangnya. Ya, Sarihan sarihah itu itu apa nggih Ustadz? bisa bermakna linglung ya, yang kayak yang nggak tahu apa-apa, nggak punya tujuan, nggak punya maksud apa-apa gitu lah. Kayak ya kayak gembalaan yang lepas dari kandang dan dia tidak tahu arah kembali gitu. Linglung Oh, bisa nggih, lah, mana linglung. nggih. Seperti hewan ternak yang lepas dari kandangnya dalam keadaan linglung, dia tidak memahami apa yang diserukan kepada mereka dan juga tidak dan tidak mengetahuinya. Mm-mm. Yasma'unal Quran, mereka orang-orang kafir itu mendengar Al-Quran, wa yasummuna anhul adan, tetapi mereka mengatupkan telinga-telinga mereka. Iya. Jadi ya gimana tergambarkan ya kalau panggil, anggaplah ngomong dengan hewan lah kan, ya nggak paham kan. Nggih. Mereka nggak paham dengan panggilan kita kan. Ya begitulah Nggih. perumpamaan perumpamaan orang-orang orang-orang kafir ketika ia mendengarkan Al-Quran. Ya mereka mendengar mendengar bacaan Al-Quran, namun mereka tidak bisa menangkap makna yang diinginkan, makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Atau bahkan mereka memang nggak paham gitu. Oke, terus Bila tidaklah orang-orang kafir itu kecuali ya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Walihada qala ta'ala summum bukmun umyu fahum la ya'qilun. Dan karena perumpamaan di atas tadi Allah berfirman, mereka itu adalah orang yang tuli, bisu, buta, dan mereka tidak mempunyai pikiran. Ai summun an sima'il haqqi, yakni sama ya. mereka itu An sama. sama di kamus sama. Inggih Ustaz. Yakni mereka itu tuli. Mereka itu tuli dari mendengarkan kebenaran, bukmun ay khorosun anin nutli bihi. Mereka itu bisu dari mengucapkan kebenaran, umyun an ru'yatihi. Dan mereka buta dari melihat kebenaran. Fahum layaf kohu nama yuqalu lahum li'annahum asbahu kaddawabi fahum fi dolalihim yatakhabbatun. Maka mereka tidak memahami apa yang dikatakan kepada mereka karena mereka memang menjadi seperti hewan ternak, bahkan mereka dalam kesesatannya mereka berbuat serampangan, membabi Ya, buta. ya takhabbatuna itu ya berbuat serampangan, terus juga tanpa ini ya, tanpa tanpa panduan mungkin ya bahasanya ya. Kayak nggak ada inilah, bergerak seenaknya gitu. Inggih. Terus Wa khulasatul masali wallahu a'lam. Masalul ladina kafaru kal bahaimi allati lataf ma yaqulur ra'i aksaro min sama'i sauti duna antaf hamal makna. Wa huwa khulasatu qauli bani Abbas. Jadi kesimpulan dari perumpamaan orang kafir, wallahu a'lam, perumpamaan orang kafir itu seperti hewan ternak yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh penggembala. Mereka banyak mendengarkan ucapan tapi tanpa memahami makna ucapan tersebut. Ini adalah ringkasan dari apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas. ya, jadi intinya mereka puncaknya ya seperti itu, diumpamakan dengan
dengan hewan gembalaan yang nggak paham akan panggilan dari ya penggembalanya. Itu Nggih. dari Ibnu Abbas ya perumpamaannya. Oke, terus Oh, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Khotobal mu'minin li'annahum alladzina yantafa'una dan bitawjihati tafi'u ya, bintafa'ah yang tafi'u. yang nggih li'annahum alladzina yantafi'una bitawjihati ar-rabbaniyati. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhirihi Allah menghitopi orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang ambil manfaat dari nasihat-nasihat ketuhanan. Wal makna kulu ya ayyuhal mu'minun minal mustalidzati wa ma toba minar rizqil halali alladzi razaqakumullahu iyyah. Makna dari ayat tersebut, wahai orang yang beriman, kalian makanlah dari makanan yang lezat, yang nikmat, dari rizki halal yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ai washkurullaha ala ni'amihi allati la tuhsa in kuntum takhussunahu bil ibadati wala ta'buduna ahadan siwahu. Dan kalian bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung jika memang kalian hanya menyembah kepadanya dan kalian tidak menyembah seseorang pun selain kepadanya, selain dia. Ya, tentang la tuhso ya. Kalau Pak Kures itu memaknai la tuhso itu bukan dengan tidak bisa menghitung, tapi tidak bisa menghinggakan kata beliau. Jadi manusia itu ya bisa menghitung nikmat, tapi sampai mana, hingga berapa nikmat yang bisa dihitung itu nggak bisa. Nah, kalau menghitung kan ada nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, kan bisa dihitungnya. Nah, tapi sampai berapa kita bisa menghitung, lah itu yang kita nggak bisa menghinggakan, kata-kata Pak Kures itu. Nggih. Nggih. Terus Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ai ma harrama ya? Ulang. alaikum. Ai ma Maitata harrama ya? alaikum illal khaba'itha. Tadi yang ayat Ai diulang tadi. Innama harrama alaikumul maitata ya. innama hurrim hurrima nggih. Harrama Harrama kan alaikumul Ustaz. maitata. Iya, harrama Nggih. alaikumul maitata ya. Nggih. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ai ma harrama alaikum ilal khaba'itha kal maitati waddami walahmil khinzir. Yakni tidaklah Allah mengharamkan atas kalian kecuali hal-hal keburukan seperti bangkai, darah, dan daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah ai wama dubiha lil asnam fadukiro alaihi ismu ghairillahi kaqaulihim bismillah wal uzza. Dan juga mengharamkan hewan yang disembelih untuk selain Allah, yakni hewan yang disembelih untuk berhala-berhala, kemudian disebutkan atasnya bukan nama Allah, seperti mereka mengatakan Bismillah wal uzza. Famanitur Tanya ini ghairu ya, baghin nah, wala. tentang ini. Kenapa menggunakan uhillah? Karena katanya itu ketika mereka menyembelih hewan itu, mereka berteriak. Rock of Sound ini kan. Jadi kan apa ya? Berteriak dengan menyebut nama berhala itu. Kan yang menggunakan wama uhillah li ghairillah gitu. Ya, Berarti terus uhila itu artinya berteriak gitu Ustaz. mana aslinya rock of Sound, apa ya? Menyaringkan suara. Karena katanya dulu itu ketika mereka menyembelih
itu mereka berteriak menyebut nama berhala itu sambil digorok lah itu. Oh, nggih. Menyaringkan suara. Oke, terus Famaniturro ghairu baghin wala adin ai faman alja'athu darurotun ila akli syai'in minal muharramati bisyarti alla yakuna sa'iyan fi fasadin wala mutajawizan miqdarul hajati. Barang siapa yang terpaksa dan tanpa adanya keinginan dan tidak melampaui batas, yakni barang siapa yang memaksanya darurat untuk memakan sesuatu yang diharamkan dengan syarat bahwa dia bukanlah orang yang berusaha dalam melakukan kerusakan dan juga tidak melampaui batas kebutuhan, fala itsma alaih ai fala uqubata alaihi fil akli, maka dia tidak terkena dosa dalam memakan makanan haram tersebut. Innallaha ya, ghafurur rahim ay yaghfirud dzunuba wa yarhamal ibada. wayarhamu Oh nggih. wayarhamu. Oh nggih. Ay yaghfirud dzunuba wa yarhamul ibada. Yakni Allah mengampuni dosa-dosa dan mengasihi hamba-hambanya. Wa mir rahmatihi an ubahal muharramatu waqta darurati. Enggak ya. Kayaknya lebih pas min rahmatihi an abahal muharramati. Oh nggih Ustaz. Wa wa min rahmatihi an abahal muharramati waqta darurati. Dan di antara rahmahnya Allah itu Allah memperbolehkan hal yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat. Innal Ya. ladina yaktubuna. Jadi jangan ini ya Pak, perhatikan miqdarul hajahnya aja ya. Jadi ketika mau memakan sesuatu yang terpaksa kita makan dan itu haram, ingat miqdarul hajahnya. Jadi kalau lapar sampai ya mau mati, misal katakanlah mau mati, maka hajatnya itu ya sekedar kenyang, jadi bukan untuk ngemil misalnya karena gabut cuma enggak. Jadi tetap harus sesuai kebutuhan. Kalau sudah terpenuhi dan kuat untuk melanjutkan hidup lah katakan gitu, udah itu haram lagi sudah nanti. Oh, nggih Ustaz. Oke, terus Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ayyukhfuna sifatan nabi alaihi salamu al-madhkurata fit taurati wa hum fit taurati. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab, yakni mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Wahum al-Yahudu. Qala Ibnu Abbas nuzilat fi ru'asa il Yahudi hina katamu naktin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nak tan tadi ya. Oh nggih ya Allah. Hin nuzilat fi ru'asa il Yahudi hina katamu naktan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang dimaksud itu adalah orang Yahudi. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini itu diturunkan berkaitan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi ketika mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad. Wa yashtaruna bihi samanan qalila ay ya'khuduna badalahu iwadon haqiron min hutam dengan kitab harga yang sedikit, yakni mereka menjadi sebagai pengganti kitab Halo, Garis.
Dari jaringan ini. Kodri. Iya, Zat. Gimana, Zat? Dari keluar kan, baca kan. Yang baris mana, Zat? Tantan dari sini. Kayaknya jaringan dari sini. Iya, Iya. maaf Ustaz, di Ya Allah. sini hujan. Oh, alah ya. Jadi Hampir, sinyalnya agak susah. Oke. hampir ada ganti. Wifi-nya juga Mbak. Kenapa? Oke. Hampir saya Ulang lagi gantikan tadi. dari Yakubuna badalahu ya. Ya Allah, kenapa nggak ada suaranya? Cek Ustadz, bisa. saya jelas bukan Inge. Jelas. Suara saya? Oh, iya. Diulangi dari mana nggih Ustadz? Dari ini, Yastaruna sama nang kalian tuh ya. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ay ya'khuduna badalahu iwadon haqiron min hutamid dunya. Yakni mereka menjadikan pengganti dari kitab dengan pengganti yang remeh dari remukan dunia. Ya, remekan dunia itu ya kayak tahu rempeyek ya. Kalau rempeyek itu di toples bawahnya kan ada remekannya itu. Inggih. Itu tahu itu. Ya terus. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Ai innama ya'kuluna naron ta'ajjaja fi butunihim yaumal qiyamati. Ya terus. Dalam Ya terus. ta'ajjaja fi butunihim yaumal qiyamati li'anna akla dalikal mali al-harami yufdi bihim ilan nar. Mereka tidak memakan dalam perut mereka kecuali neraka. Maksudnya, sesungguhnya mereka memakan neraka yang menyala-nyala dalam perut mereka nanti di hari kiamat. Manai api aja deh ya, lebih pas. Oh, nggih. Tidaklah mereka makan dalam perut mereka kecuali api, yakni sesungguhnya mereka memakan api yang menyala-nyala dalam perut mereka nanti di hari kiamat. Karena memakan harta yang haram itu bisa mengakibatkan mereka masuk neraka. Terus? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ay la yukallimuhum kalama ridon kama yukallimul mu'minina bal yukallimuhum kalama ghadabin kaqaulihi ihsa'u fiha wala tukallimun. Tidaklah Allah nanti akan berbicara pada mereka di hari kiamat. Maksudnya Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan perkataan yang ridho sebagaimana Allah berbicara pada orang mukmin. Tapi sebaliknya Allah akan berbicara kepada mereka dengan perkataan kemarahan sebagaimana Allah berfirman ihsa'u fiha wala tukallimun. Kalian tinggallah di dalam neraka dan jangan kalian berbicara denganku. Wala yuzakkihim ayyutahhiruhum min danasid dunubi. Dan tidaklah Allah mensucikan mereka dari kotorannya dosa. Walahum adzabun alim ay adzabun muallimun wa huwa adzabu jahannam. Mu'limun. Wa ay adzabun mu'limun wa huwa adzabu jahannam. Dan bagi mereka siksa yang pedih, yakni siksa yang menyakitkan, yaitu siksa neraka jahanam. Ulaikal ladzina ishtarabud dhalalata bil huda ay akhadud dhalalata badalal huda
wal kufra badalal iman. Mereka itu orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, yakni mereka menjadikan kesesatan sebagai pengganti dari petunjuk dan menjadikan kekafiran sebagai pengganti dari keimanan. Wal adzab bil maghfirah ay wastabdalul jahima bil jannah, yakni mereka menukar neraka jahanam dengan surga. Fama asbarohum alan nar ay ma asyadda sabrahum ala nari jahannam. Alangkah sabarnya mereka atas neraka jahanam. Wa huwa Bentar, ta'jibun lil bentar, mu'min. bentar. Ini bukannya ini ya, ma asyadda sabrihim, enggak ya? Tapi Iya, sabrahum, kalau betul. Ya, sabrahum, ya betul. Ya, sabrahum. Inggih, Ustaz. Wa huwa ta'jibun lil mu'minina min jaraati ulaikal kufari ala qtirafi anwa'il ma'asi. Kalimat tersebut, lafaz tersebut adalah bentuk keheranan bagi orang-orang kafir atas keberanian orang-orang bagi orang yang beriman terhadap keberanian orang-orang kafir dalam mengerjakan berbagai macamnya maksiat. Summa qala ta'ala mubinan sababan nakali wal adabi. Mubayyinan ya. Oh, mubayyinan. Summa qala ta'ala mubayyinan sababan nakali wal adabi dalika bi annam wa nazzalal kitaba bil haq. Kemudian Allah berfirman seraya menjelaskan sebab peringatan dan adab. Hal tersebut karena Allah menurunkan kitab dengan kebenaran. Ai dzalikal adzabu al alimu bisa babi annallaha anzala kitabahu at-taurata bibayanil haqqi fakatamu wa harrafu ma fihi. Yakni adab pedih yang mereka rasakan tersebut itu dengan sebab karena Allah menurunkan kitabnya yaitu kitab Taurat dengan penjelasan yang hak. Kemudian mereka menyembunyikan dan merubah isinya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab ay ikhtalafu fi ta'wilihi wa tahrifihi la fi syiqaqin ba'id ay fi khilafin ba'idin anil haqqi waswabi mustaujibun li asyadil adab. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam kitab, yakni berselisih dalam pentakwilannya dan merubahnya, sungguh dalam penyimpangan yang jauh, yakni dalam perselisihan yang jauh dari kebenaran, yang mana hal tersebut membuat mereka berhak untuk mendapatkan siksa yang pedih. Terus lanjut. Sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Qala Ibnu Abbas nazalat hadhil ayatu fi ru'asail yahudi ka bin ibnil ashraf wa malik ibni syaif wa huyai bin akhtab kanu ya'khuduna min atba'ihim al-hadaya falamma ba'atha Muhammadun alaihi salam khafu inqita atil kalmana fi'i fakatamu amro Muhammadin wa amro syara'ihi fanuzilat innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab al-ayah. Sebab nuzul, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan pemimpin orang Yahudi, yakni Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Saif, dan Huyai bin Akhtab, yang mana mereka mengambil hadiah dari pengikut-pengikut mereka. Maka ketika diutus Nabi Muhammad, mereka takut hal tersebut itu terputus. Kemanfaatan yang mereka peroleh tersebut akan terputus. Maka mereka menyembunyikan perihal Nabi Muhammad dan perihal syariat-syariat beliau.
Maka turunlah ayat innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ya. Berarti ini ya apa? Karena hanya takut kehilangan manfaat ya, kehilangan harta lah. Mereka kemudian para petinggi Yahudi itu ya menutup-nutupi akan ciri-ciri Nabi Muhammad yang sudah disebutkan dalam kitab Taurat itu. Hanya Inggih. karena takut kehilangan. Takut. Pada akhirnya tetap harta itu jadi penyebab. Iya betul. Oh, ada harta itu katanya ya. Ya jangan taruh di hati lah, taruh di tangan gitu. Di orang yang zuhud itu katanya bukan bukan orang yang nggak mau harta, tapi hartanya itu nggak masuk ke hati, di tangan aja gitu, lepas ya udah lepas gitu. Kalau di hati kan lepas masih kepikiran. Nggih. Oke, terus Tapi saya belum ini Ustadz, belum selesai belajarnya. Niki coba nggih dulu. sebisanya nggih. Ya coba dulu. Al-balaghut. Al-balaghatu al-awwalu khutuwati syaiton isti'aratun anil iqtida'i bihi wattiba'i atharihi. Pada lafadz khutuwati syaiton terdapat isti'arah dari mengikuti syaitan dan mengikuti jejak langkah syaitan. Qala fital khisil bayan wahya ablagu ibaratin anit tahdhiri min ta'atihi fima ya'muru bihi wa qabuli qawlihi fima yad'u ila fi'lihi. Ungkapan dengan Sahibu Talkhisil Bayan berkata bahwa ungkapan khutbati syaiton itu adalah ungkapan yang lebih mengena untuk menakut-nakuti seseorang ketika dia mentaati syaitan pada apa yang syaitan perintahkan dan juga menerima perkataan syaitan dalam apa yang dia mengajaknya untuk agar dikerjakan. Jadi kemarin kan udah dibahas kan bahwa al-futuhah itu aslinya kan ini. Bentar. Nah, futuhah wahiyya fil asli ma bainal qadamaini indal masyi. Putus tak malu majazan kita tabu'il atar. Jadi kan sebenarnya yang dikatakan futuhah itu kan sesuatu yang ada di antara dua kaki ketika melangkah kan. Jadi kalau kita melangkah kan kaki kanan maju, kaki kiri kan mesti tetap. Nah, di antara dua itu langkah katanya itu. Kemudian ini dipakai, dipinjam secara majazi ya, untuk menunjuk pada makna mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak itu apa? Ya tunduk kepadanya ini kan isti'arah anil tidak bihi kan. Nggih. Asaniyah asu jadi al-ula. Asaniyah asui wal fahsya wa min babi atfil khasi alal ami li anna su'a yatana walu jami al ma'asi wal fahsya'u aqbahu wa afhashu wa afhashul ma'asi. Yang kedua, pada lafaz asu wal fahsya itu termasuk pengatofan lafaz yang khusus terhadap lafaz yang am. Karena su itu berkaitan dengan seluruh maksiat, sedangkan fahsya itu adalah maksiat yang paling buruk dan paling keji. Jadi al-fahsya itu bagian dari su gitu. Kan yang mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Kalau asu itu mencakup segala bentuk kemaksiatan. Dan fahsya di dalamnya termasuk dalam kategori su dan su yang paling buruk lah gitu. Paling buruk. Yeah.
Ya, terus Asali satu wa masalul ladina kafaru fihi tasbihun mursalun wa mujmalun. Mursalun lidzikril adati wa mujmalun jenis syabahi. Faqad syubiha al-kuffaru bil ini allati tasma'u sautal munadi duna antafqaha kala mahu wa ta'rifa muradahu. Yang ketiga, pada lafadz wa masalul ladina kafaru terdapat tasbih mursal mujmal. Mursal karena di dalamnya disebutkan ada tasbih, yaitu masal, dan mujmal karena dibuang wajah syabahnya. Maka sungguh orang-orang kafir itu diserupakan dengan hewan ternak yang mana mendengar suara orang yang memanggil tapi tidak memahami perkataannya dan tidak mengerti apa yang dimaksud. ya. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku ya. Itu yang jadi adat tasbih yang mana itu? Masal bukan Ustadz. Oh K-nya nggih. Ya. Oh iya. Ya, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil adat tasbih itu. Oh inggih. Mursal gara-gara menyebutkan adatnya, mujmal karena membuang wajib syubihnya. Apa wajib syubihnya? Ya dikira-kirakan lah dalam hal kebingungannya, mungkin dalam hal ketidakpahamannya kan panggilan yang memanggil gitu. Inggih. Terus Ar-rabi'atu sumum bukmun umyun hudifat adatu tasbihi wa wajhu syabah fahuwa tasbihun balighun aihum kasumi fi adami sama'il haqqi wakal umyi wakal bukni fi adamil intifa'i binuril Qur'an. Yang keempat, pada lafaz sumum bukmun umyun ada tasbihnya dibuang, ada tasbih dan wajhu syabahnya dibuang. Maka itu termasuk tasbih yang balik. Maksudnya mereka seperti orang yang tuli karena tidak mendengar kebenaran, dan mereka seperti orang yang buta dan bisu karena tidak mau mengambil manfaat dari cahaya Al-Quran. paham ini kan ya? Terus kembali kan Oke. paham. Menyebutkan musabah yang musabah bihnya gitu. Oh, inggih. Terus jadi kan kalau tasbih kan ada musabah, adat, musabah bih, wajib syabah. Nah, ini hanya ditinggalkan musabah dan musabah bihnya. Artinya hum, sumun, hum, bukmun, hum, umyun itu. Nah, misalnya kan hum kasumi fi adami sama ilhaq. Hum musabah, kaf adat, asumi itu musabah bih, fi adami sama ilhaqi musabah, wajib syabahnya itu. Oke, terus lanjut. Berarti Gimana? musyabahnya hum yang difahum ya Ustaz. Kan itu sumum bukmun umyung fahum layak qilun. Berarti yang jadi musyabah yang hum difahum itu nggih. Ini ya, apa? Mathalul ladzi mathalul haidin. Oh, nggih. Berarti karena disebutkan di atas. Iya, mathalul ladzina kafaru itu kan. Jadi kembalinya hum wali ke kafaru itu. Berarti hum kasumih gitu kan. Nggih. Ya, terus Al-khamisatu ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Majazun mursalun bi tibari ma yu'awwilu ilaihi. Ai innama ya'kulunal mala al-harama alladhi yufdi bihim ilan nar. Yang kelima, pada lafat ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar termasuk majaz mursal dengan itu iktibar dengan ulu ya. menyebutkan Itibari oh maya ulu dengan menyebutkan apa kalau ya suatu ulu ya Ustaz? Menyebutkan yang sesuatu yang akan sampai. Hanya mereka kayak tibar itu sama dengan ini ya.
bi'tibari ma yakunu, dengan menyebutkan Oh, sesuatu yang akan terjadi gitu. dengan menyebutkan apa yang akan sampai kepada mereka, yakni sesungguhnya mereka memakan harta yang haram yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka. Ya. Wa qauluhu, Jadi sama kayak itulah, kayak kemarin yang sering kita contohkan masak nasi gitu kan. Artinya kan masak beras inggih untuk padahal beras, nasi gitu kan. Kalau masak nasi ya nanti inggih jadinya nasi kan. bubur, Gitu. Nah, ini inggih. sama berarti menyebutkan hasil akhir lah dari perbuatan mereka. Apa? Anar. Nah, ya kulun fi Oh, butunihim illan naro. Istilahnya kan harusnya kan mereka ma ya kulun inggih. fi butunihim illal malal haromah. Nar itu sebagai konsekuensinya gitu. Konsekuensi dari mereka makan sesuatu yang haram. Namun yang disebutkan dulu Sesuatu adalah yang haram. anarnya. Maka ini majlis mursal tiba lima ya Akibat. ulu ilaih gitu. Hmm, inggih. Oke, lanjut. Wa, wa qauluhu fi butunihim ziyadatu tashni'in wa taqbihin lihalihim wa taswirihim hmm, wa taswirihim biman yatana walu rofdo jahannam Lotfa ya. pada Lotfa bukan ro, lotdoh. rodofa biman Iya. yatana walu rodofa jahannam. Pada lafat fi butunihim terdapat penambahan cacian dan celaan pada perbuatan mereka dan menggambarkan mereka dengan orang yang memperoleh remukannya neraka jahanam. Panasnya ya. Lotfa jahanam itu Wah, panas. oh, Rodofan itu panasnya Ustaz. Iya. Oh. Dan menggambarkan mereka dengan orang yang memperoleh panasnya neraka jahanam. Wadzalika afdha'u samaan wa asyaddu ijaan. Saya Hmm. belum tahu artinya. Afdol itu lebih mengerikan ya. Lebih mengerikan pendengarannya. Wa asyaddu ijaan dan lebih sangat menyakitinya gitu. Jadi layak Oh, nggih. butuh harus sudah kan menggunakan majlis mursal. Eh, ditambahi fi butunihim itu sebagai pengokoh ya, kayak semacam pengokoh yang menambah kesan mengerikan, menambah kesan lebih lebih mengerikan pendengarannya, dan juga Menakutkan. rasa sakitnya itu lebih sangat. Bisa kan eh, ma Oh, ya'kulun illan nar nggih. kan cukup aslinya sudah kan. Belum seberapa. Nah, tapi Nggih. kalau makan kan mestinya larinya ke perut gitu kan. Nggak mungkin kemana kan. Nah, ini Nggih. butuh dihimnya Nggih. dimunculkan untuk menambahkan kesan lebih mengerikan gitu. Oke, terus Nggih, Ustaz. Asadisu ishtarawud dolalata bil huda isti'arotun wal muradu istabdalul kufra bil iman wa qad taqaddama fi awali surati ijra'u hadhil isti'aroti. Yang keenam, pada lafaz ishtarawud dolalata bil huda terdapat isti'aroh, adalah bentuk isti'aroh. Yang dimaksud adalah mereka menggantikan kekafiran dengan keimanan. ya, kan udah dibahas dulu kan di awal banget gitu ya. Haikal ladzina ashtaraw dhalalata lil huda fama rabihat Surat tijaratuhum. Al-Baqarah. Ya, oke, cukup. Mau lanjut? Inggih Ustaz. Sudah Ustaz. Belum. Oke. Ini aja sudah. Ada yang mau didiskusikan? Kodri.
Apa ya? Afwan, Ustaz. Mana kot? Ada yang mau diskusikan kot? Belum, Ustaz. Cukup ini dan